Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ibn Adam wa fil hadith Ibn Adam idza asbahta mu'afan fi jasadik aminan fi sirbik indaka gutu yaumik fa'alad dunya al-afa. Ibn Adam, wahai manusia, idza asbahta, dalam hadis Rasulullah bersabda, jika kamu di pagi hari dalam keadaan mu'afan fi jasadik, sehat, selamat, terhindar daripada bala, terhindar daripada penyakit, fi jasadik, ada di jasad kamu, badan kamu sehat, badan kamu nggak sakit, nggak ketabrak, nggak kesetrum, nggak terbakar. Aminan fi sirbik, fi nafsik, dalam keadaan aman di jiwa kamu, nggak ada musuh yang mengancam, nggak ada binatang buas yang menerkam. Boleh dibaca aminan fi sarbik, fi madhabik, fi maslakik, aman di dalam perjalananmu, berlalunya kamu dalam kehidupan aman, tidak ada masalah. Ada lagi membaca aminan fi sarobik, fi baitik, aman di dalam rumahmu, yang ada di rumah juga aman, anak-anak kamu baik, nggak ada masalah, nggak ada keruwetan dengan anak sama istri, nggak ada masalah. Indaka gutu yaumik, kamu memiliki kebutuhan makanan, keperluan makanan harimu ada untuk kamu, untuk istri kamu, untuk orang tua kamu, untuk anak-anak kamu, ada semuanya. Apa yang kamu pikirkan kalau bisa? Badan sehat, anak kamu sehat, rumah tangga kamu tentrem, nggak ada musuh yang mengancam jiwa. Kemudian saat-saat kamu juga dalam keadaan tidak ada keruwetan, dalam keadaan bahagia. Untuk makan hari itu komplit semuanya, ada kebutuhannya. Apa yang kamu cari kalau sudah begitu? Udah, fa'alad dunya al-afa, maka terhadap dunia kehancuran. Artinya jangan kamu kalau sudah dalam keadaan kenikmatan yang demikian, kamu menjadi orang yang sibuk dengan urusan-urusan duniawi lagi. Dekatkan diri kamu kepada Allah, fokuskan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu perhatikan, jika kamu mau memperhatikan, orang ini banyak mengeluh, banyak mendapatkan masalah karena di luar tiga ini. Badannya sehat jadi sakit karena diforsir pikirannya untuk duniawi. Rumah tangganya jadi berantakan karena tidak lupa bagaimana tugasnya sebagai ayah kepada anak, kepada suami, kepada istri. Kacau jadinya, ribut duniawi. Kemudian banyak musuh karena duniawi. Urusan sana enggak selesai, urusan sini enggak selesai, urusan situ enggak selesai, ribut terus. Akhirnya dituntut, akhirnya rame, akhirnya musuhan.
Sebenarnya kalau kamu sehat, badannya kamu, kemudian keluarga kamu juga sehat, nggak ada masalah di keluarga, nggak ada musuh yang mengancam kamu, kemudian makanan ada, mau cari apa? Khalas, nikmati. Itu sudah dalam kenikmatan. Fa'ala dunya al-afa. Allah. Enak sebenarnya. Kalau mau kita hidup di atas dunia, yang kita cari apa? Kesumpekan, kurwatan, masalah, kesulitan kan enggak, ketenangan kan, ketentraman kan. Lah buat apa? Nah kalau sudah tenang mau cari apa lagi ini? Hah? Mau cari apa lagi? Inti ketenangan di dunia dalam 3 ini. Badan kamu sehat, keluarga kamu sehat, masalah rumah tangga beres, nggak ada masalah, dengan orang juga baik. Hah? Untuk dimakan ada, walaupun sederhana, tenang. Kamu lihat anak kamu sehat, istri kamu baik dengan kamu, sama orang juga kamu enak, nggak canggung, nggak ada masalah, badan kamu juga sehat, apalagi yang kamu cari? Fa'alad dunya al-afa, udahlah, nggak usah kamu tadi itu cari-cari masalah lagi, masuk dalam urusan duniawi. Hah? Akhirat dipikir setelah itu. Baik. Wa fil hadits innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada hamba at-taqi, yang dia bertakwa, dia meninggalkan maksiat karena patuh kepada Allah, dia meninggalkan perbuatan dosa karena takut kepada Allah, at-taqi. Ada orang meninggalkan maksiat karena ternyata untuk dipuji misalnya, karena ternyata untuk tidak dikritik, tidak dicela sama orang misalnya. Ini bukan karena patuh kepada Allah ini. At-taqi, hamba yang bertakwa, meninggalkan maksiat karena patuh kepada Tuhannya. Al-ghani, kaya jiwa, tidak mengharapkan bantuan orang, tidak berharap orang rahmat sama dia, tapi semuanya dipasrahkan kepada Tuhannya. Yang penting aku tidak salah sama Allah, kaya. Yang penting Allah ridha kepada aku, senang. Atau juga kaya harta, cuma tidak tersibukkan, tidak melalaikan kekayaannya daripada takwa kepada Tuhannya, daripada ibadahnya, daripada dzikirnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Perdagangan tidak membuat dia lupa daripada mendiri tentang sholatnya, tidak lupa daripada dzikirnya, tidak lupa dengan Al-Qur'annya. Istiqomahnya tinggi walaupun kaya. Kaya jiwa, walaupun melarat bisa kaya jiwa. Berapa banyak orang yang kaya tapi melarat hatinya? Berapa banyak orang yang melarat tapi ternyata kaya jiwanya? Tapi ada juga orang yang melarat tapi fakir juga hatinya. Hah? Allah itu cinta kepada hamba yang takwa dan juga kaya hati, atau kaya tapi tidak sampai kekayaannya dari itu melupakan urusan ibadahnya kepada Allah.
bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu itu memang sengaja lebih mementingkan urusan dunia, kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik jauh, wa abqa, dan lebih kekal. Kita ini kalau kelihatan surga, mungkin dunia ini langsung kita lempar semuanya, jijik kita. Jijik kita merasa nikmat berharga yang kita miliki, tapi kalau kelihatan surga jijik kita sama dunia ini. Kalau kita biasa makan makanan yang remeh, kemudian ada makanan yang lezat, kok gak enak ini ya. Setelah kita merasakan makanan yang lezat, makanan yang biasa kita makan mungkin kita nggak senang lagi, nggak selera lagi ya. Begitulah juga kita ini nggak akan selera kalau kelihatan akhirat. Cuma kita nggak percaya kalau dikasih tahu sama Allah, seakan-akan dunia lebih berharga daripada akhirat kita. Karena itu kita dapatkan yang kaya-kaya banyak yang kikir, yang bekerja itu banyak yang lupa kepada zikir. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat adalah lebih baik dan kekal. Al-khafi, Allah itu cinta kepada hamba yang takwa, hamba yang kaya. Al-khafi, hamba yang khafi, yang tidak senang dengan istihar, tidak senang dengan ketenaran, yang menyembunyikan diri. Al-khafi, yang menyamarkan diri, nggak mau dikenal sama orang. Dia mungkin mengurangi kumpul dengan orang, bukan karena ingin atau merasa dirinya lebih hebat, tidak, tapi dia menghindar daripada ketenaran. Kayak seperti sekarang dibagi-bagi fotonya, dipanggilkan wartawan untuk dikomentari, tapi mereka tidak. Al-khafi, Allah itu cinta dengan hamba yang demikian ini, yang nggak senang dengan ketenaran ini. Cinta Allah. Justru yang senang dengan ketenaran itu yang nggak senang Tuhan. Jadi orang yang hebat itu bukan yang banyak dikenal, justru kadang-kadang yang nggak mau dikenal itu yang hebat, yang nggak dikenal. Lah itu wali-wali kok banyak yang dikenal, itu Allah yang memang menjadikan dia dikenal, bukan memperkenalkan diri, bukan foto sampai serbanan kemudian miring sedikit ada tasbih kemudian dibagi-bagi. Nggak begitu mereka itu menutup diri, tapi Allah menampakkan. Karena itu sampai di antara mereka itu benci kalau dikenal, seperti Uwais Al-Qarani. Kalau udah ada yang tahu sama dia, satu orang dua orang langsung pindah, nggak mau. Padahal Uwais ini dicari-cari, semua mencari. Kenapa? Karena Nabi sudah mengisyaratkan. Inna nafasar rahman fi ardil Yaman. Nabi menyatakan juga, Sayyidut Tabi'in Uwais Al-Qarani. Ini Uwais luar biasa. Sampai Nabi berwasiat kepada Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih afdal daripada Uwais. Tapi untuk menampakkan bahwa ini orang hebat, cari Uwais Al-Qarani, wahai Umar dan Ali, kalau ketemu sampaikan salamku dan mintalah doa kepada dia, karena dia adalah mujabud dakwah. Ini ada dalil juga ya, orang yang lebih afdal itu nggak ada salahnya minta doa kepada yang di bawahnya. Guru minta doa sama murid, nggak ada salahnya.
Tuh bagaimana Allah mendidik, Rasulullah mendidik Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, minta doa sama Uwais. Padahal Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali lebih afdal daripada Uwais. Kedua, minta doa kepada yang lainnya itu bagus. Ud'uni astajib lakum, minta doa kepada Allah sendiri. Ada apa minta doa sama orang lain? Ini nggak ngerti. Emangnya kalau minta doa sama orang itu berarti nggak minta sama Allah? Ya sama Allah juga. Orang lain disuruh mintakan untuk dia, bagus. Malah dianjurkan untuk mendoakan kepada yang lainnya. Kan bisa minta sendiri-sendiri aja. Ini orang nggak ngerti. Ud'uni astajib lakum itu dianggap harus dirinya sendiri. Ini nggak ngerti. Hah? Dalil. Nah, itu minta doa kepada yang lainnya bagus. Itu anjuran. Kalau perlu nggak pakai diminta, doakan. Kita kalau setiap saatnya apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kan doakan orang lain itu namanya. Emangnya orang lain tidak bisa mendoa sendiri? Minta sama Tuhannya? Nggak ada masalah begitu ya. Nah, karena itu dalam memahami ayat jangan ngelantur kalau ngartikannya, buat arti sendiri. Baik. Akhirnya setiap haji Sayyidina Umar ini pengumuman. Cari, siapa yang dari Yaman? Tolong misahkan diri dari rombongan. Jangan kumpul kan, kumpul dari Yaman, dari Irak, dari itu kan kumpul kok haji. Yang dari Yaman kumpul sendiri. Kumpul sendiri. Yang dari Qoran siapa ya? Yaman daerah Qoran kumpul sendiri. Kumpul sendiri. Tanya, kenal Uwais enggak? Setiap tahunnya begitu. Enggak ada yang kenal. Satu tahun ada kenal Uwais enggak? Uwais, yang cari Sayyidina Umar. Khalifah, berarti orang hebat. Mungkin insinyur, mungkin doktor, mungkin profesor, mungkin apa. Uwais enggak ada, Uwais. Enggak ada selamat. Ada pasti. Disebutkan sifatnya. Jadi Uwais Al-Qarni bukan ganteng, kemudian tampan, gagah, enggak. Uwais Al-Qarni ternyata budak, bekas budak. Hitam, kena penyakit belang, tapi disembuhkan, tinggal ada sebesar dinar, 1 dinar sisanya. Uwais enggak ada. Ada si Uwais, tapi itu stres. Kita bagi untuk jaga unta. Di mana itu di situ? Jaga untanya kami. Jadi Uwais itu sering merunduk terus sudah, nggak pernah mengangkat kepalanya. Tawadhu kepada Allah. Kadang-kadang menangis gitu. Dianggap orang gila. Tidurnya ada di emper. Deketi sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali. Assalamualaikum ya Uwais. Kaget. Dari mana kamu tahu namaku? Kata. Nabi yang memberitahu aku. Dan Nabi kirim salam kepada anda. Nangis Uwais. Aku cinta sama Rasulullah, kata dia. Tapi aku tidak punya kesempatan ketemu, kata dia. Karena ibuku tua, aku merawat ibuku. Aku tidak ada kesempatan ketemu dengan Nabi, tapi aku cinta kepada Nabi. Nabi pesan aku kepada kami untuk kami meminta doa kepada kamu, doakan kami. Akhirnya karena pesan Nabi, mendoakan si Uwais. Sayyidina Umar nawarkan, Uwais, udah tinggal di sini ya, kita akan sediakan rumah itu dan ini. Kata Uwais, ini terakhir pertemuan kami. Ini terakhir pertemuan kami. Kenapa Uwais? Aku harus menghindar sekarang. Karena nggak seneng Uwais ini untuk dikenal. Kalau kita kan paling asik kalau dikenal. Kalau dihargai sama orang, istiqomah datang ke situ. Kita akan puji, wah itu orang hebat itu orang baik itu.
saya tahu sendiri, wah hebat. Tapi kalau Uwais lari, cari daerah yang nggak ada orang tahu. Paling seneng Uwais itu nggak dianggap sama orang, nggak pangkel, itu yang dicari itu Uwais. Akhirnya nggak ketemu setelah itu, kecuali dalam peperangan Siffin ditemukan Uwais sudah meninggal dalam pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika mau dikubur nggak ada jenazahnya. Sampai sekarang sudah nggak ada kuburannya Uwais Al-Qarni. Itulah bagaimana si Uwais tadi itu. Ternyata Al-Khafi, orang yang nggak dikenal itu dicintai sama Allah. Karena itu jangan pengen dikenal sama orang ente. Buat stiker ditaruh ada di mana-mana, ada apa? Kepingin dikenal. Hah? Nggak usah begitu. Di sisi Allah itu banyak yang dikenal, tapi akhirnya masuk neraka. Ya enggak? Fir'aun dikenal enggak? Namrud dikenal enggak? Tapi masuk neraka Allah. Wah, hebat jabatannya. Nah, karena itu udahlah, jadi orang yang baik, jadi orang yang takwa, jadi orang yang menghindar daripada ketenaran. Tapi kalau Allah membuat dia mentakdir dia tenar, ya udah mau diapakan. Kadang-kadang kepingin dihargai sama orang sampai dolim. Dianggap kalau orang itu dibawanya dia dengan paksa, berarti dia berkuasa. Ya, itu orang bodoh itu. Dia kalau sudah ada di kantor, kalau dia dikawal, wah itu orang yang hebat. Itu orang bodoh. Banyak yang dikawal-kawal dulu itu. Yang dulu tinggal di istana masuk penjara banyak. Dengarkan baik-baik. Siapapun orang yang dolim pasti akan jatuh dan runtuh. Pasti. Cuma saatnya ada. Wamallahu bighafilin amma ya'malud dhalimun. Allah enggak akan lupa dengan perbuatan orang dolim. Siapapun yang dolim, supaya denger ini semuanya nih. Fir'aun juga pernah hebat tapi runtuh. Namrud pernah hebat tapi runtuh. Bahkan Hitler pernah hebat juga runtuh. Yang di Turki Mustafa Kemal juga pernah hebat tapi runtuh. Ternyata kalau Anda teliti, runtuhnya dengan kehinaan. Runtuhnya dengan kehinaan. Namrud misalnya, runtuhnya dengan seekor nyamuk. Fir'aun dengan tenggelam. Kemudian Mustafa Kemal ini yang di Turki yang dolim, keranggang. Jadi hanya dengan kehinaan. Ini yang dolim ini kadang-kadang kena nyamuk malaria atau nyamuk demam berdarah, kalah dia. Jadi nggak perlu diserang sama sama bom. Dengan dikirim nyamuk mati, keranggang mati. Karena itu jangan sekali-kali menjadi orang dolim, karena orang dolim itu dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang baik nih. Innallaha yuhibbul abda, Allah itu cinta dengan hamba at-taqi yang takwa, al-ghani yang kaya hati maupun kaya harta yang tidak terlena dengan harta, al-khafi yang tidak mau ketenaran. Jadi ini aja lah. Kedoliman itu walaupun nggak diberantas akan tumbang dengan sendirinya, pasti. Terus tugasnya kita apa? Tugasnya kita menegakkan kebenaran. Kalau sudah tegak kebenaran, dengan sendirinya kedoliman itu akan tumbang. Ja'al haq wa zahagal batil. Kalau sudah datang kebenaran, turun kebatilan. Pasti itu dah. Karena itu pertahankan kebenaran. Nih, yang tahu hukum agama yang haram, pertahankan. Jangan sampai melakukan haram, ajak orang meninggalkan yang haram.
Yang tahu yang wajib, pertahankan, ajak orang melakukan yang wajib. Nah, ayo kita terus demikian. Kalau datang kebenaran, tumbang dengan sendirinya itu kebatilan. Tumbang dengan sendirinya itu kebatilan. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أقوم بفرض العامرية والنفل وأصدقها في القصد والقول والفعل وآتي إلى ما تشتهيه وإن يكون مريرا وجدت المر مثل جنى النحل وأمضي إلى ما تبتغيه وإن غدا ومن دونه البيض الصوارم والنبل وأمنحها ودي وأحفظ عهدا وأرقبها في حالي الوجد والقل قضيت شبابي في قضاء حقوقها وهذا مشيبي قد تهيأ للنزل ولم أر منها مذ علقت بحبلها سوى الغمط والإصرار والبخل بالوصل سأمضي لشاني والطرحا وشأنها فشغلي بها قد بان من أحبخ الشغل وأسلت من غمد السجية مرهفا من العزم ماض قد تحاشى عن الفل وإن امرأ تلقاه يطلب حقه ويذهل عن حق عليه لذو جهل وشاهد إفلاس الفتى جهل عيبه وذكر عيوب العالمين من العقل فإياك أن تختار صحبة من ترى له ظاهرا يعجبك من قبل أن تبلي لقد عز في هذا الزمان موافق يعينك في مجد وينهاك عن سفل إذا قلت خيرا قال لبيك مسرعا وإن قلت شرا قال أقليك أو تقلي فما عيش من يمسي ويصبح فاقدا أخا ثقة مأمونا في الجد والهزل يؤازره في كل أمر يرومه ويحفظه في المال والنفس والأهل مظاهرة الإخوان أمر مقرر عليه يدور الشان فاستوصي بالخل والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر وأخلاء أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا واغفر واستر أنت أكرم من ستر. بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله عليه وسلم. فاتحة لحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم إلى أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان من سماه جل الله حمد عيسى وابن عبد الله وعلي بن عبد الله علي من خلق وسلم سيد الأعظم والفريق مقدم جميع ساداتنا الأبي علي والغيور جميع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدمة عبد الرحمن السقاف وسيف السكران وابن علي وشهاب بن قدم عبد الله الأسر الأكبر وابن أبو بكر بن المحضر علي بن عبد الرحمن أحمد بن فخر وشو بكر بن سالم مخيف بن سالم عبد الرحمن محمد بن عرشي يوسف بن عابد الحسن وابن أحمد محمد الحبشي الصحابي شرف قد ربنا الشيخ القدر الجيلاني ثم إلى الحبيب قد بن أنفاس بن عبد الرحمن الطاس الشيخ القدر الشيخ أبو الحداد علي بن محمد بن عبد الله بن سلمان طاهر ثم إلى أرواح كافة الأولياء والسلام عليكم حالات أرواحهم من مشارق الأرض خصوصا حجاج الإسلام بحمد محمد الغزالي ثم الحبيب جعفر الحسين وسين الرزق وأسلم وفريم من حضر في المجلس سابقا ولاحقا وشرف بخور وكرم وشقة التوحيد وشرف بنية وشرف بنية ووالدنا ووليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين الله تغشاهم برحمة وبركاتهم وأسرار منورهم الله يغفر الذنوب والسرج وفرج الكروب وصحر القلوب وقدر الحاجة والمطلوب ويصلحنا ويصلح قلوبنا وقلوبنا وظاهرنا وباطننا وسرارنا وعلانيتنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ويجعلنا وإياكم وإياهم قرة عين سيد المرسلين طول أعمارنا وعمركم في طاعة الله واهدينا والمسلمين وعافنا والمسلمين وحفظنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وعلى هدينا كنيا صالحة ومن سلف من الآباء ومن الصالح في الجلسة وإنهم وقصر قصنا وتربنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. المغضوب عليهم الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا